Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bendahara bos semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang 9 poin penting dalam BOS di tahun anggaran 2023. Informasi ini didapat dari webinar kegiatan sosialisasi BOS tahun anggaran 2023. Simak baik-baik, tetap di Rasa Risali. Yang pertama, perubahan nama. Mulai tahun anggaran 2023, penggunaan istilah BOS ataupun BOP akan dirubah menjadi BOSP, yaitu Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, di mana nantinya di dalam BOSP ini, BOS, BOP, atau BOP kesetaraan akan menjadi menu atau bagian dari BOSP. Jadi untuk penggunaan istilahnya kita akan menggunakan istilah BOSP. Semisal BOSP reguler, BOSP kinerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, besar anggaran. Pada BOS tahun 2023, jumlah anggaran yang diterima sekolah berdasarkan dari cut-off Dapodik pada tanggal 31 Agustus 2022, di mana besar bantuan dihitung berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan biaya per siswa. Dan jumlah bantuan ini akan berlaku untuk 1 tahun anggaran. Yang ketiga, tahap penyaluran. Pada tahun 2023 akan terjadi perubahan skema penyaluran. Di tahun sebelumnya terdapat 3 kali penyaluran dalam 1 tahun anggaran. Sedangkan pada tahun 2023 akan dilakukan 2 kali tahap penyaluran. Sehingga sekolah akan menerima dana setiap semester, dan setiap kali penyaluran sekolah akan mendapat penerimaan dana sebesar 50% dari anggaran. Yang keempat, penerimaan dana. Dana BOSP yang kita terima pada tahun 2023 akan dipengaruhi oleh sisa saldo pada tahun anggaran 2022. Jika sekolah memiliki sisa saldo di tahun 2022, berapapun jumlahnya akan berpengaruh terhadap penerimaan di tahap 1 tahun 2023. Sebagai contoh, jika di tahap 1 tahun 2023 kita harusnya mendapatkan dana sebesar 20 juta, tetapi karena di tahun 2022 kita punya sisa saldo 1 juta, maka 20 juta itu akan dikurangi 1 juta, jadi 19 juta. Maka pada tahap 1 kita hanya akan menerima dana bantuan sebesar 19 juta rupiah. Yang kelima, syarat penyaluran. Untuk tahun anggaran 2023 terdapat 2 syarat penyaluran. Yang pertama yaitu laporan keseluruhan tahun anggaran 2022 menjadi syarat penyaluran di tahap 1 tahun 2023. Maka dari itu, jika laporan tahun 2022 belum selesai, maka akan menghambat penyaluran tahap 1 di tahun 2023 ini. Kemudian syarat penyaluran yang kedua yaitu laporan tahap 1 2023 akan menjadi syarat untuk penyaluran tahap 2. Serta di tahap 1 sekolah telah merealisasikan paling sedikit 50% dari pagu di tahap 1. Sebagai contoh, jika di tahap 1 kita menganggarkan penggunaan dana sebesar 30 juta, maka untuk laporan realisasinya paling sedikit kita harus sudah merealisasikan sebesar 15 juta rupiah. Yang keenam, penggunaan aplikasi. Untuk tahun anggaran 2023, laporan penggunaan dana BOSP hanya menggunakan 1 aplikasi, yaitu Arkas. Yang ketujuh, batas akhir laporan. Untuk tahun anggaran 2023, BOSP memiliki batas waktu pelaporan, di mana di tahap 1, batas waktu pelaporannya yaitu pada tanggal 31 Juli 2023, sedangkan di tahap 2 pada tanggal 31 Januari 2024. Laporan ini harap dikerjakan tepat waktu
agar penyaluran pada tahap berikutnya tidak terlambat. Yang ke-8, skema pemotongan. Mulai tahun anggaran 2023 akan dilakukan skema pemotongan dana BOSP. Pemotongan ini dilakukan jika terjadi keterlambatan pada pelaporan. Berikut ini adalah skema pemotongannya. Sebagai contoh, untuk laporan tahap 1, batas waktu pelaporannya yaitu pada tanggal 31 Juli 2023. Tetapi jika sekolah ternyata melaporkannya pada bulan Agustus, maka pada penerimaan dana di tahap 2 akan dipotong sebesar 2%. Jika laporannya terlambat sampai bulan September, pada penerimaan tahap 2 akan dipotong 3% dan seterusnya. Itu pun berlaku untuk laporan tahap 2 yang akan berpengaruh terhadap penerimaan dana di tahun 2024. Yang ke-9, bendahara BOSP. Ini Pak Simon, pertanyaan begini Pak, apakah bendahara BOS pada sekolah negeri dapat dijabat oleh P3K? Gimana nih Pak Simon, tanggapannya Pak, mohon Pak. Jadi jawaban kami dapat Pak, artinya ASN bisa itu ya Pak ya, PNS dan P3K. Nah itu kami PNS dan P3K, boleh ya Pak ya? Pengaturannya kami mengatur demikian Pak, bahwa P3K boleh dapat menjabat sebagai bendahara BOS. Mungkin itu Pak. Oke. Nah, itulah 9 poin penting tentang BOS di tahun anggaran 2023. Semoga informasi ini bisa membantu untuk teman-teman bendahara semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.